Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baiklah kita memperkenalkan lebih awal dulu di dalam kuliah perdana ini mengenai mata kuliah kita yang bernama Metode Penelitian Linguistik Arab, di mana di dalam pembahasan perdana ini saya ingin memperkenalkan kepada anak-anakku sekalian tentang apa itu metode dan apa pula yang disebut dengan penelitian yang dalam kaitannya dalam linguistik Arab itu sendiri. Kita akan lihat satu persatu dalam slide ini. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang tujuan mata kuliah kita ini. Mata kuliah kita ini bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar metode penelitian, dapat menyusun proposal dan melaksanakan penelitian untuk tugas akhir. Kemudian selanjutnya deskripsi mata kuliah ini adalah dalam usaha meningkatkan suasana akademik di kampus serta dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti mahasiswa, maka mata kuliah ini merupakan hal yang esensial. Selanjutnya, di samping mengembangkan penguasaan materi, mata kuliah metodologi penelitian juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti pada mahasiswa, khususnya mahasiswa di jurusan Sastra Asia Barat. Bentuk kuliahnya adalah yang pertama tatap muka, kemudian penyusunan proposal, lalu kita seminarkan dari hasil proposal itu dan tugas-tugas. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada pengertian metode penelitian. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan metode penelitian itu sendiri? Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Inilah pengertian secara garis besarnya tentang metode penelitian itu sendiri. Kemudian, apa itu penelitian? Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Selanjutnya, apa yang dicari? Nah, tentu saja dalam meneliti ada hal yang perlu kita cari. Nah, kegiatan mencari dalam rangka penelitian ini adalah tentunya tidak lain untuk mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Inilah substansi yang ingin dicari ketika kita mengadakan sebuah penelitian. Karena dalam kaitan ini, dalam mata kuliah kita tentang metode penelitian linguistik Arab itu sendiri, maka saya ingin menjelaskan lebih awal dulu tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan linguistik Arab. Dari berbagai literatur yang ada, dikatakan bahwa
linguistik berpadanan di dalam bahasa Arab dalam istilah ilmu lugah, ilmu bahasa. Meskipun sebelumnya juga muncul istilah fiqhul lugah atau dengan istilah ilmu al-lisan, al-lisaniyat atau as-sunniyah. Yang kedua, menurut pendapat Hijazi di dalam karyanya beliau mendefinisikan bahwa pengertian linguistik Arab itu adalah dirasa al-lugha ala nahwi ilmi, dirasa al-lugha ala nahwi al-ilmi, atau dalam bahasa Indonesia disebut maknanya kajian bahasa yang menggunakan perangkat ilmiah. Sedangkan menurut pendapat As-Sar'an dalam bukunya menyebutkan bahwa linguistik Arab adalah al-ilmu allazi yattakhizu ala lugha mawdu'an lah, ilmu yang mempelajari bahasa sebagai objek kajian. Kemudian, saudara-saudara sekalian, pembahagian linguistik. Linguistik itu pada hakikatnya atau pada dasarnya dibagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama disebut dengan linguistik murni, atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu lugha al-am atau ilmu lugha al-nazari. General linguistik istilahnya dalam bahasa Inggris atau theoretical linguistik. Inilah bahagian pertama. Kemudian bahagian kedua disebut dengan istilah linguistik terapan. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan nama ilmu lugha al-tatbiqi, applied linguistic. Jadi dua bahagian inilah yang akan menjadi fokus pembahasan tentang linguistik Arab itu sendiri. Namun bukan hanya linguistik Arab, tapi ilmu linguistik pada umumnya juga seperti ini modelnya. Ada dua bahagian. Jadi linguistik itu terbagi kepada dua bagian. Yang bahagian yang pertama disebut dengan linguistik murni, dan yang kedua dinamakan linguistik terapan. Nah, selanjutnya kita ingin melihat apa-apa sajakah itu yang masuk dalam kategori kedua bahagian, kedua bidang ilmu di dalam linguistik ini. Nah, pembahagiannya adalah seperti saya sudah sebutkan tadi bahwa linguistik itu terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama disebut linguistik murni dan bahagian kedua linguistik terapan. Di dalam linguistik murni yang termasuk kategori ini ialah fonetik atau dikenal dengan istilah ilmu aswat. Kemudian fonologi, ilmu wasaif, morfologi, ilmu sarf, sintaksis, ilmu nahw, kemudian semantik atau ilmu dilalah, dan yang terakhir disebut dengan pragmatik atau ilmu lugha tadawuli. Kemudian linguistik terapan itu mencakup bidang kajian yang pertama disebut dengan pengajaran bahasa, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah ta'limul lugha atau language teaching. Kemudian penerjemahan atau ilmu terjemah, translation, leksikografi, ilmu sina'ah al-ma'ajim, linguistik komputasional, ilmu lugha al-ali. Selanjutnya yang masuk dalam kategori terapan adalah psikolinguistik, atau di dalam bahasa Arab dikenali dengan nama ilmu lugha an-nafsi. Kemudian sosiolinguistik, ilmu lugha al-ijtimai, linguistik kontrastif, at-tatbiki, at-takawul al-lughawi. Kemudian analisis kesalahan, tahlil al-akhta, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai dengan nama error analysis.
Kemudian, pembahagian masih dalam kaitan linguistik terapan ini, ada lagi yang disebut dengan nama ilmu neurolinguistik atau ilmu lugha al-asabi di dalam bahasa Arab. Kemudian linguistik statistikal dengan dikenali dengan istilah dalam bahasa Arabnya adalah ilmu lugha al-insai. Selanjutnya analisis wacana, tahlil al-khita atau diskursus analisis. Kemudian stilistika, ilmu asali, lalu politik bahasa, as-siyasah lugawiyah, language policy. Ini termasuk sebagian dari linguistik terapan. Kemudian perencanaan bahasa, at-takhtiyah lughah, language planning. Lalu pengujian bahasa, ikhtibarah al-lughah atau language testing. Kemudian terapi bicara pun juga termasuk dalam kategori linguistik terapan. Dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ila an-nutuk, speech terapi, dan laboratorium bahasa mukhtabarat al-lughah, dan yang terakhir adalah filologi atau ilmu nusus. Inilah pembahagian dan klasifikasi kajian di dalam linguistik terapan ini. Selanjutnya, kembali kita kepada pengertian penelitian ilmiah. Karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah metode penelitian linguistik Arab, maka setidaknya kita ingin mengetahui lebih jauh tentang apa itu penelitian dan bagaimana sebuah penelitian itu disebut sebagai ilmiah. Apa-apa saja syaratnya untuk dapat dikatakan sebagai penelitian yang ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kemudian, kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah dan kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif yang sifatnya rasional. Kemudian, kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif yang sifatnya faktual atau empirik. Jadi kebenaran ini antara koherensi dan korespondensi ini saling kait-mengait di dalam rangka sebuah kriteria keilmiahan dalam penelitian. Nah, kemudian metode ilmiah itu disebut jika syaratnya bersistem, kemudian bermetode, berobjektivitas. Yes, ketika sebuah penelitian metode yang digunakan yang sifatnya ilmiah harus objektif, tidak boleh kita subjektif, dan berlaku universal atau berlaku umum sifatnya. Selanjutnya kita lihat tentang langkah-langkah mengadakan penelitian. Apa-apa saja yang harus kita lakukan atau tahapan-tahapannya seperti apa, mari kita lihat satu persatu dalam slide ini. Langkah yang pertama adalah memilih masalah. Ini yang merupakan langkah awal dalam mengadakan ketika kita ingin mengadakan sebuah penelitian. Kemudian melakukan studi pustaka. Studi pendahuluan pun termasuk dalam kaitan ini. Kalau misalnya kita ingin mengadakan penelitian pustaka saja, sebelumnya kita sudah menjejaki atau istilahnya mengadakan studi awal. Kemudian setelah itu kita rumuskan masalah. Rumusan masalah pun penting untuk dilakukan supaya penelitian itu betul-betul fokus dan tercapai sasaran yang ingin dituju di dalam penelitian itu. Setelah itu, langkah yang keempat, merumuskan kerangka dasar.
Dan kemudian langkah yang kelima, merumuskan hipotesisnya. Jadi setelah kerangka dasar kita rumuskan, langkah selanjutnya adalah hipotesis. Kemudian, langkah berikut adalah memilih pendekatan. Jadi pendekatan apa yang harus kita pilih, kemudian menentukan variabel, menentukan sumber data, menyusun instrumen, pengumpulan data, kemudian analisis data, menarik kesimpulan, menulis laporan. Itulah 13 langkah yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan penelitian. Kemudian masalah penelitian itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian, yang biasa kita kenal dengan istilah masalah penelitian. Akan selanjutnya, setelah itu kita angkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Yang harus kita perhatikan bersama ialah bahwa tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Kemudian, macam-macam data, pertama disebut data kualitatif, atau data yang dinyatakan dengan atribut. Kemudian data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bilangan. Jadi perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif adalah persoalan atribut dan bilangan atau angka-angka yang digunakan dalam sebuah data penelitian itu. Selanjutnya macam-macam penelitian atau jenis penelitian. Pada hakikatnya macam-macam atau jenis penelitian ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Apa itu? Ialah penelitian yang mengacu pada konteks of justification. Pada dasarnya, teori itu berkaitan dengan masalah penelitian itu kita harus uji dalam rangka berpikir dan secara hipotesis. Dan satu hal lagi, penelitian ini sifatnya general. Kedua adalah kualitatif atau naturalistik. Penelitian ini mengacu kepada konteks of discovery, yang pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Jadi sangat berbeda antara kuantitatif dan kualitatif. Kita lihat tadi bahwa penelitian kuantitatif tidak dapat digeneralisasikan, dapat digeneralisasikan, sementara kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, apa perbedaan yang mencolok antara kuantitatif dan kualitatif? Perbedaan yang jelas, yang sangat nampak ialah bahwa ketika penelitian itu dalam masuk kategori kuantitatif, maka biasanya kita melakukan tahapan survei yang dapat berupa penelitian korelasional, lalu penelitian evaluatif, dan eksperimen. Eksperimen ini dapat berupa uji percobaan, uji perbedaan. Sementara kualitatif, penelitian kasus ini misalnya antara kasus kelas atau classroom riset yang bersifat terbatas saja sifatnya, dan kaji tindak atau action research. Selanjutnya, kerangka penelitian kualitatif. Pada umumnya kerangka penelitian kualitatif secara garis besarnya seperti biasanya, lazimnya adalah di dalam bahagian awal itu ada judul penelitian, kemudian di bab 1 pendahuluan, subnya latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan landasan teori. Di dalam bab 3, metode penelitian, pemilihan lokasi, subjek penelitian, dan penjajakan awal. Strategi dan teknik penelitian, pengumpulan dan penentuan data, analisis data, logika dan jadwal. Kemudian rencana pemeriksaan keabsahan data, triangulasi, audit trial. 5 hasil penelitian berupa deskripsi data, analisis dan interpretasi data, klarifikasi dan konfirmasi dengan teori, dan kesimpulan. Di samping lazimnya adalah ada daftar pustaka dan lampiran berupa data-data yang telah kita temukan. Demikian pertemuan materi kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.